Rekam jejak Agus terkuak, sering utang ke tetangga lainnya. Kasus perampokan sadis yang terjadi di Kecamatan Karanggede, Boyolali yang diduga karena persoalan utang piutang antara korban dan pelaku menggegerkan warga. Warga mengaku telah mengetahui bahwa antara korban dan pelaku memang memiliki persoalan utang piutang. Soal hutang, dengar, banyak yang dengar, kata seorang warga yang enggan disebutkan namanya, kepada tribunsolo.com, Sabtu, 31 Januari 2026. Bahkan menurut dia, bukan hanya dengan korban saja pelaku memiliki hutang, melainkan juga dengan tetangganya yang lain. Selain korban Badar, itu juga beberapa dengan teman dekatnya memberitahu bahwa mereka dia punya hutang, imbuhnya. Selain itu istri pelaku AG diketahui warga juga dekat dengan korban. Adapun rumah mereka juga hanya berbeda RT. Diketahui, pelaku perampokan sadis itu yakni AG, 30, telah diamankan polisi dalam pelariannya ke wilayah Kudus dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Pelaku melancarkan aksi perampokan sadisnya itu pada Kamis, 29 Januari 2026. Perampokan berdarah itu terjadi di rumah Purwanto, warga Dukuh, Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede, Boyolali. Akibat perbuatan pelaku, anak bungsu Purwanto meninggal dunia. Sementara itu, istrinya mengalami luka. AO, 6, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan dengan posisi tenggelam di dalam bak mandi. Sementara itu, sang ibu, Daryanti, mengalami luka pada bagian leher akibat kejadian tersebut. Rumah itu memang hanya dihuni oleh istri dan 2 anaknya. Saat kejadian, Purwanto diketahui berada di Kalimantan Barat mengurus usaha warung sate. Sosok Agus dikenal pendiam, tak menyangka tega habisi anak bos sate. Pelaku perampokan sadis di Karanggede Kabupaten Boyolali dikenal warga merupakan sosok yang pendiam dan tidak neko-neko. Pria berinisial AG, 30, diamankan polisi, setelah diduga menjadi pelaku perampokan sadis kepada tetangganya di Dukuh Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede, Boyolali, Jawa Tengah. Sosok pria tersebut diketahui merupakan tetangga korban yang hanya berbeda RT. AG sendiri diketahui sosoknya tidak mencolok, ia kenal pendiam yang ramah di kalangan warga. Bahkan disebut pendiam dan ramah. Orangnya seperti pendiam gitu, dia ramah. Enggak pernah neko-neko, ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya kepada tribunsolo.com, Sabtu, 31 Januari 2026. Warga tersebut memaparkan, sosoknya juga diketahui menjadi kepala keluarga yang sayang keluarga. Dia adalah sosok suami yang sangat sayang sama keluarganya, terutama sama istri dan anaknya, jelasnya. AG dikatakan, juga memiliki anak. Anaknya masih kecil-kecil, usianya, kata warga tersebut. Aksi yang diperbuat AG, membuat warga lingkungan sekitar terkejut. Masyarakat terkejut sekali. Sangat terkejut dan heran, kok sampai segitunya teganya itu loh, ucapnya. Sebelumnya diberitakan aksi perampokan, yang terjadi pada Kamis, 29 Januari 2026, antara pukul 14, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Perampokan terjadi di rumah keluarga Purwanto, pemilik warung sate kambing yang cukup sukses di luar Pulau Jawa, tepatnya Kalimantan Barat. Rumah di Boyolali itu, sehari-hari hanya dihuni istri dan 2 anak Purwanto. Akibat aksi perampokan ini, 1 orang meninggal dunia yang mana merupakan anak bungsu Purwanto. Kebaikan hati bos sate dibalas nyawa anak, istri pelaku akrab dengan korban. Pelaku perampokan sadis di Dukuh Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede yang terjadi pada Kamis, 29 Januari 2026, telah diamankan polisi. Pelaku adalah AG, 30, yang mana bukan merupakan orang asing bagi korban. Salah satu keluarga korban, Wahyudi, 60, menyebut jika AG juga merupakan warga Dukuh Desa Pengkol, namun berbeda RT dengan korban. Warga Pengkol juga. Hanya beda RT, ujar Wahyudi. Wahyudi mengatakan terduga pelaku tak ada hubungan keluarga dengan korban. Meski begitu, antara terduga pelaku dengan korban memang saling mengenal. Bahkan hubungan korban dengan pelaku cukup baik. Ia menyebut istri pelaku bahkan sering berkunjung ke rumah korban. Bahkan istrinya terduga pelaku ini sering main ke sini, rumah korban, ujarnya. Dia dan banyak warga pun berspekulasi jika kasus pembunuhan ini dilatar belakangi masalah utang piutang. Di mana pelaku disebutnya marah karena saat ditagih oleh korban, pelaku belum bisa membayar tanggungannya itu. Setahu saya kalau gak salah 5-6 hari lalu itu si Daryanti, korban, minta,
menagih utang, sama AG. Karena belum ada AG marah dan seterusnya, berujung penganiayaan, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, kasus perampokan sadis terjadi di sebuah rumah warga di Dukuh Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede, pada Kamis, 29 Januari 2026. Dalam kejadian tersebut, seorang anak berusia 6 tahun meninggal dunia mengenaskan. Korban ditemukan bersimbah darah di dalam rumahnya. Sementara ibu korban juga mengalami luka parah akibat kejadian tersebut dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Siasat licik Agus pelaku tega habisi nyawa anak bos sate, pura-pura tanya nomor rekening. Pengakuan mengejutkan terduga pelaku pembunuh anak bos sate di Boyolali, sempat pancing ibu korban ingin bayar utang dan menanyakan nomor rekening. Hal tersebut terungkap dari video yang beredar, seusai terduga pelaku bernama Agus, 30, ditangkap aparat kepolisian. Anak bos sate inisial AO, 6. Menjadi korban dari aksi perampokan disertai kekerasan di Dukuh Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, 29 Januari 2026, sore. Perampokan adalah tindak kejahatan mengambil barang milik orang lain dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Dalam hukum pidana Indonesia, perampokan termasuk pencurian dengan kekerasan, diatur dalam pasal 365 KUHP. Dalam video yang beredar di media sosial itu, Agus mengaku di hadapan aparat, sempat berbincang dengan korban, Daryanti. Agus mengaku masuk rumah begitu saja, karena pintu pagar rumah tak dikunci. Tapi, ia tak langsung membekap Daryanti, melainkan memanggilnya. Pria itu memang sebelumnya kenal dengan Daryanti, lantaran keduanya tetangga. Daryanti, ini Bang Agus. Aku mau bayar utang, kata Agus, dalam video itu. Daryanti setelah itu keluar menemui Agus. Agus sempat pula tanya nomor rekening Daryanti. Setelah diberikan, Agus mengaku mencatat nomor itu. Setelah itu, terjadilah peristiwa itu. Agus mencekik leher Daryanti. "Gus, apa ini?" "Sudah, utangmu anggap lunas saja," kata Agus, menirukan ucapan Daryanti. Tapi Agus tetap menyayat leher Daryanti, pakai pisau cutter. Belum diketahui, apa alasannya dan bagaimana ia membunuh anak Daryanti yang masih berusia 6 tahun, Orlin. Sempat tanya utang. Keluarga Daryanti mengungkapkan bahwa Agus sempat ditagih membayar utang oleh Daryanti sebelum terjadi insiden perampokan dan pembunuhan nan keji itu. Keluarga menyebutkan bahwa Daryanti menagih utang kepada tetangganya tersebut sekitar 5 atau 6 hari lalu. Penagihan tersebut diduga memicu kemarahan Agus. Wahyudi, 60, salah satu keluarga korban. Agus tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban, namun keduanya saling mengenal. Bahkan, hubungan antara korban dan pelaku disebut cukup baik. Bahkan istrinya terduga pelaku ini sering main ke sini, rumah korban, ungkapnya. Wahyudi menuturkan bahwa insiden ini kemungkinan besar dipicu masalah hutang piutang antara korban dan pelaku. "Setahu saya kalau gak salah 5-6 hari lalu itu si Daryanti, korban, minta, menagih utang, sama AG. Karena belum ada AG marah dan seterusnya, berujung penganiayaan, pungkasnya."